ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sayyidil Habib Abdurrahman Barokbah, yang sama kita hormati Sayyidil Habib Ihsan LC, yang sama kita hormati Sayyidil Habib Ali Syahab, yang sama kita hormati Sayyidil Habib Mustafa, yang sama kita hormati ya Tuhan. Jadi ngadapnya ke sini baik, ya. Kalau di sini agak-agak ringan dikit lah. Kalau tengok ke dalam, ngeri. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Mohon maaf yang belum tersebut. Ada pula Ustadz Febri senamo dengan kita. Jadi kemarin saya ceramah, yang baca tahlilnya namanya Febri juga. Saya bilang, mungkin kalau ketemu Ustadz Febri yang satu ini lengkap. Ada yang ceramah, ada yang tahlil, ada yang baca Quran. Tiga-tiga Febri galau. Jadi luar biasa, syukur. Nama saya Febri, yang mimpin Yasin ada yang namanya Febri, yang mimpin tahlil ada yang namanya Febri, yang ceramah ada yang namanya Febri, yang maling jambu Febri juga namanya. Tapi tidak tahu Febri yang mana ya. Alhamdulillah, syukur. Mohon maaf sekali lagi, ada Ustadz Muzammil juga, Ustadz Murtako, banyak sekali di sini tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berkumpul kita hari ini di hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain Rabiul Awwal 1498 tahun yang lalu. Dari mana angka 1498 ini? Karena itu tahun sekarang adalah tahun 1445, wa hijratuhu sallallahu alaihi wasallam di umur yang ke-53 ditambah 1445, maka hasilnya 1498. Kok cepat betul Ustaz ngitung? Aku ngitungnya dari rumah. Bukannya cepat. Lahirnya Nabi hari Senin. Amma sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Limadha wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini ma'a anna sayyidal ayyam yaumal jum'ah. Enggak usah saya terjemahkan lah ya. Insyaallah ngerti semua lah di sini dah. Kenapa kok Nabi lahirnya hari Senin padahal hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat? Kalau Nabi dilahirkan hari Jumat, akan ada orang yang mengatakan wajar kalau Muhammad itu mulia karena dia lahir di hari yang mulia. Tapi Nabi lahir di hari Senin karena kemuliaan Nabi bukan tergantung hari, tapi hari menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal tidak ada dari 4 bulan yang mulia ini. Rabiul Awal nggak ada. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan terpisah, Rajab Mudhar. Ini 4 bulan yang mulia. Amma sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bulan Rabiul Awal, tidak termasuk daripada 4 bulan ini. Agar apa? Agar kemuliaan Nabi bukan juga tergantung pada bulan, tapi bulan menjadi mulia karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya di sini sekarang setengah ceramah, setengah zikr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku dia Pak Ustaz kumpul sampai 40 malam berturut-turut. Ini kalau tidak salah malam yang ke-31 gitu. Untuk apa berkumpul 40 hari berturut-turut semacam ini? Zikr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jam setengah 10 kurang 20. Jadi targetku jam 10 selesai. Tenang lah ya Pak, tenang. Jam 10 targetku selesai. Tapi kalau udah sampai target mohon maaf, ya. Akan saya mulai zikrul Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang nanti kita temukan di dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik murid Imam Al-A'raj. Imam Al-A'raj murid Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang ada orang yang
bilang kita ini nggak usah pakai madhab-madhaban, kita langsung kepada Nabi Muhammad saja. Lah kau tahu Nabi Muhammad dari mana? Dari hadis. Hadis yang dimeriwayatkan siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Maka tidak masuk akal lah kalau orang yang pengen langsung ke Nabi tapi meninggalkan mazhab yang keempat ini. Nah, maka di riwayat Imam Bukhari disebutkan satu masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah khutbah, dan ini khutbahnya khutbah Jumat. Ketika Nabi sedang khutbah, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki tidak diketahui siapa namanya. Tiba-tiba Nabi lagi khutbah, dia ngomong, ya Rasulullah, halakatil amwal. Halakatil amwal itu kalau diterjemahkan cilakolah gitu ya Rasulullah. Ngapa macam itu? Pasal hujan tidak turun-turun. Doakanlah ya Rasulullah agar hujan turun. Lalu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya berdoa, Allahumma skina. Pendek itu, tapi yang doa Nabi pendek memang, cuma yang doa Nabi Allahumma skina, Allahumma skina. Setelah itu hujan turun, turunnya pun tidak sehari, seminggu. Minggu depan Nabi khutbah, datang lagi seorang laki-laki. Nabi lagi khutbah, dia ngomong dengan ucapan yang sama, ya Rasulullah, halakatil amwal, celakalah kita ya Rasulullah. Ngapa? Hujan tidak berhenti-berhenti. Jadi manusia ini berada di hadapan ketika ada hujan lama nanggung, hujan tidak berhenti-berhenti, tambah nanggung. Itulah repotnya manusia. Dan diunjuk hujan, ngeluh. Diunjuk hujan, ngeluh. Kadang kita ustadznya diminta doa sama jamaah, ustadz tolong doa. Doa apa? Doa agar ada hujan. Tidak ada siapa doa agar ada hujan. Karena hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika satu minggu hujan itu tidak berhenti, laki-laki datang dengan ucapan yang sama, ya Rasulullah, halakatil amwal, celakalah kita ya Rasulullah, hujan tidak berhenti-berhenti. Maka kemudian apa Nabi berdoa? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujannya jangan di sini baik, pindah. Itu Nabi doa begitu, hujannya pindah langsung. Jadi tidak kata doa maka hujan berhenti, tapi hujannya pindah. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hawalaina la alaina. Tapi kalau ini dibaca oleh orang-orang Jakarta di musim hujan, repot. Kenapa repot? Di Jakarta hujan, kemudian pengen doa kayak Nabi tadi, ya Allah pindahkan hujannya ke daerah sekitar kami. Lah daerah sekitar Jakarta itu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Pindah dari Jakarta, hujannya pindah ke Bogor, tambah nanggung. Artinya apa? Ada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang perlu dikaji dulu, baru kemudian diamalkan. Ada kalanya tekstual itu perlu dibaca, tapi ada kalanya juga belajar hadis mesti lewat kontekstual. Dulu ketika zaman buang air itu bukan di tempat tertutup macam kita sekarang. Kalau sekarang buang air tertutup, namanya mirhab. Kalau dulu buang airnya tempatnya terbuka, namanya khola. Sama loh Pak Ustadz, kamar mandi terbuka itu. Tidak usahlah jauh zaman Nabi, zaman kakek kita dulu mungkin merasa tempat buang air yang terbuka. Di mana itu Pak Ustadz? Di sungai. Maka orang-orang dulu tuh kalau buang air kecil di sungai, buang air besar di sungai, teko mandi, teko wudhu di sungai. Ustadz boleh wudhu di sungai? Boleh. Tapi lagi wudhu ada koneng-koneng lewat Pak Ustadz, ya minggir dulu. Jangan lagi koneng-koneng lewat itu ditahu untuk wudhu, minggir dulu, geser dulu. Maka konsep kamar mandi dulu terbuka, khola, sesuai dan wajar. Kalau kemudian nanti kita baca hadis, ada sahabat Nabi yang melihat bagaimana Nabi buang air kecil. Kalau konsep kamar mandinya seperti sekarang yang tertutup, tiba-tiba sahabat nengok Nabi kencing, wah berarti niat-niat dia nengok itu, manjat niat dia itu. Karena keadaannya terbuka, cuma memang di tempat yang sembunyi, di tempat yang sempit, di tempat yang tidak dilalui oleh banyak orang.
Maka wajar dan sesuai. Dalam satu hadis nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltumul khala," kalau kamu masuk ke dalam tempat buang air, fala yastaqbilannal qiblata wa la yastaqbiluna, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kata Nabi, kalau buang air jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini hadis kalau nggak kita pelajari konteksnya repot, Pak. Ngapa repot? Karena kata Nabi jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Untuk kita yang tinggal di Indonesia, ngadep ke barat itu berarti ngadep kiblat. Oh, ternyata di mana Nabi sampaikan ini? Untuk siapa Nabi sampaikan ini? Nabi sampaikan untuk penduduk Madinah yang notabene kalau ke Madinah kiblatnya menghadap ke pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu, menghadapnya ke selatan. Maka sesuai Nabi mengatakan syarriku au gharribu. Maka di dalam kholaknya ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika kita baca Nabi masuk ke dalam kholak, ketika keluar apa kata Aisyah, ya Rasulullah, maaf punten, biasanya kalau orang buang air, kalau di sini di Palembang, di Lubuk Linggau, di sungai, kalau di Arab tempatnya di padang pasir, di tanah. Ya Rasulullah, biasanya orang kalau buang air itu tanahnya basah. Tapi kenapa engkau kok buang air tanahnya tidak basah? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bumi segera menelan apa yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Itu kencing Nabi, jangan sama kencing kita. Kalau kencing kita di tanah mungkin tak ditelan-telan sama bumi itu. Itu sesuai. Kemudian kalau kita nanti baca dalam riwayat kata Nabi, kalau buang air kecil jangan di lubang tanah yang ada lubangnya. Berarti kan konsepnya dulu kalau buang air kecil itu ya di tanah, jangan di tanah yang berlubang. Hadisnya sampai di situ. Sama sahabat nanti dijelaskan kenapa kok kemudian jangan di tempat di tanah yang ada lubangnya. Karena satu, tanah yang ada lubangnya itu takut-takut ada ulo ya? Ular, takut ada ular, takut ada kalajengking. Itu menurut syarah yang pertama. Menurut syarah yang kedua, tanah yang ada lubangnya itu tempat tinggal bangsa jin. Ngapa Nabi larang kita kencing di situ? Takut-takutnya di situ ada sekumpulan jin yang mana mereka sedang melaksanakan akad nikah. Tiba-tiba keluar airnya panas puluh. Wajar kalau mereka marah. Wal akhir apa? Kesurupan. Kalau sudah kesurupan, siapa yang dipanggil? Ustaz Ruqyah. Di Ruqyah ini kadang dikit-dikit setan yang disalahin. Ada suami nakal, ada suami tidak nurut sama istri, yang disalahin ini nampaknya istriku masuk jin. Ada suami jarang sholat, tiba-tiba panggil ustaz, ini nampaknya suamiku masuk jin. Padahal ketika ustaz datang, kan sebelum ruqyah itu dideteksi dulu kan. Deteksi, ada tidak kira-kira jin ini? Kapan dideteksi? Tidak tahunya tak kate. Katanya malah sholat karena kemasukan jin. Pas dideteksi jinnya tidak kate. Ini kan berarti fitnah terhadap bangsa jin. Kasihan kalau jin itu, Pak. Difitnah, oh malah sholat jin, malah sholat ini setan segala macam. Padahal setan tidak pula, memang diutulah setannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia yang satu ini kalau diceritakan sampai subuh tidak selesai. Yakin? Itu Maulid Simkuduror tadi kita baca baik. Kalau nak dikaji sampai subuh tidak selesai. Saya alhamdulillah ini ada yang biasa melok majelis kita hari Senin malam Selasa. Hari inilah hari Senin malam Selasa di kediaman Dr. Taufan di dekat Lapter, kami mengkaji perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab
Siratu Sayyidil Mursalin dalam kitab Nurul Yakin yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, murid daripada Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Itu sudah berpuluh-puluh pertemuan, nggak selesai-selesai, belum habis-habis cerita tentang Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah makan belum? Belum ya? Sabar ya, dikit lagi ya. Saya janji tadi jam berapa? Jam 10. Jam 11. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlahir dalam keadaan maftunan masturo. Apa dia Ustaz maftunan masturo itu? Maftunan masturo artinya Sayyidina Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan, dalam keadaan tali pusarnya sudah terputus. Padahal tali pusar itu adalah asupan makanan bagi bayi. Bayi yang ada di dalam janin itu dia mendapatkan makanan dari tali pusar. Adapun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan asupan makanan yang bukan dari tali pusar, tapi Allah memberikan Nabi kekenyangan tanpa melewati tali pusar sekalipun. Itu kenapa ketika Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk nyambung puasa. Naha Sallallahu Alaihi Wasallam anil wisol. Ada salah satu jenis puasa yang hukumnya haram, yaitu puasa nyambung. Azan maghrib bukannya makan, malah nyambung untuk puasa besok. Itu hukumnya haram. Alhamdulillah aku tidak pernah puasa. Emang kau tidak tahan lapar? Dulu sahabat itu ada yang kepengen nyambung azan maghrib, dia udah buka langsung nyambung besok. Itu namanya wisol. Bukan risol. Risol itu yang kita makan pagi-pagi itu. Lalu Nabi melarangnya, kalian jangan nyambung puasa, azan maghrib buka, tapi pastikan itu betul-betul maghrib. Jangan seperti yang biasa, dia kira azan maghrib, datanya kawan sebelah azan, kan udah tahan tadi. Dikira tidak tahan menunggu azan maghrib, seorang pria akhirnya azan sendiri. Sama nopo sak, ya batal lah, karena batasnya kan azan maghrib. Ya Rasulullah, engkau melarang untuk nyambung puasa itu, tapi kenapa engkau menyambungnya? Ini berarti khosun bin Nabi. Ada hukum-hukum yang privat, yang khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contohnya. Di antaranya adalah sholat tahajudi. Sholat tahajud itu bagi umatnya sunnah, tapi bagi Nabi itu wajib. Jadi semalam lagi tidak pernah tinggal Nabi Muhammad itu tahajud. Semalam tidak pernah tinggal tahajud. Kalau kita lebaran bermalam-malam gitu nih. Ya Rasulullah, engkau melarang nyambung puasa itu, tapi kenapa engkau menyambungnya? Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? At'amani Rabbi wa saqani. Allah memberikan kepadaku kekenyangan meskipun tanpa lewat makan. Sama ceritanya ada orang yang Allah berikan kesembuhan tanpa minum pil obat sekalipun. Cuma tengok makom. Sekiranya kamu makom belum terlalu jauh, sakit, minum obat. Jangan kaget bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Nak kita minum obat, tak minum obat, kapan kata Allah sembuh-sembuh itulah. Wal akhir kamu dah galak minum obat, mati malah yo. Apa maknanya? Syariat tetap harus dijalankan. Sakit, minum obat. Lapar, makan. Nabi Muhammad SAW Allah berikan kekenyangan dengan sedikit makan atau dengan tidak makan sekalipun. Maka kalau kita baca riwayat nanti Nabi Muhammad SAW itu sahurnya Nabi itu dengan makan 7 butir kurma, dan itu cukup untuk sampai Nabi puasa sampai maghrib. 7 butir kurma. Kamu nak melok macam ini repot, Pak. Ustaz, boleh aku sahur kakek makan 7 kurma? Boleh jago. Cuma ini 7 kurma dicampur nasi, tambah bolo bindang. Jangan kurmanya baik. Ngapa? Pertama, kita ini tidak sampai makom kita ke Nabi, tidak sampai. Yang kedua, kurma itu memang makanan pokok Nabi. Adapun makanan pokok kita sego.
Wong kita Indonesia ini kalau belum makan nasi, asetnya belum makan. Tak percaya? Makanlah kamu bakso, makanlah kamu pempek, makanlah kamu tekwan, makanlah kamu mie ayam segala macam, asal belum masuk nasi, rasa masih ada ruang yang kosong dalam perut. Somai lah dimakan, bakso lah dimakan, sampai rumah ditanya, lah deh makan belum? Apa belum? Karena lo masuk nasi. Maka kalau kita nak sahur pakai 7 kurma campur nasi. Alhamdulillah. Nah, kalau ceramah sudah menjurus-jurus ke makan, itu berarti memang sudah mau masuk waktunya makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Aqulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.